Yang kami hormati Ibu Novitriani Eskom Mkom, yang kami hormati Ibu Atika Ayu Andrianti AMD Kes SKM, serta teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diskusi ilmiah ketiga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diskusi ilmiah ketiga dengan tema susunan laporan praktik kerja lapangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Rahayu selaku moderator yang akan menemani Bapak, Ibu, serta teman-teman hingga akhir acara. Saya juga ditemani oleh pembicara kita pada hari ini, yaitu Ibu Atika Ayu Andrianti, AMD Kes SKM, selaku dosen Poltekkes Permata Indonesia. Selamat siang, Ibu Atika. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang, Devi. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu? Oke. Baik, sebelum memulai acara diskusi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Atika Ayu Andrianti AMD Kes SKM untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, Devi. Saya izin share screen ya. Baik, Ibu. Baik, sebelum mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu? Terdengar, Ibu. Nanti kalau misalkan suara saya putus-putus atau video saya terjeda, mohon dikasih tahu lewat WA, boleh ya? Baik, Bu. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Anas Rahmat Hidayat, Dr. Anas Rahmat Hidayat SKMMK selaku Direktur Poltekkes Permata Indonesia. Yang terhormat Ibu Rina Yulida SKMMPH selaku Kepala Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, serta para dosen yang juga hadir pada kegiatan diskusi ilmiah siang hari ini. Saya Atika Ayu Andrianti izin menyampaikan materi terkait dengan susunan laporan praktek kerja lapangan atau yang biasa kita sebut laporan PKL ya. Oke, yang pertama apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini? Yang pertama yaitu sinkronisasi isi laporan PKL. Yang kedua, penulisan laporan PKL terkait dengan penomoran daftar pustaka dan juga ukuran font dan lain-lain ya. Oke, yang pertama, ada yang tahu nggak sih sebenarnya isi laporan PKL itu apa aja ya? Oke, laporan PKL itu berisi di halaman paling depan itu sudah tahu ya, pasti halaman judul atau cover ya. Lalu di halaman kedua ada lembar persetujuan, lalu ada lembar pengesahan. Wah, apa nih bedanya ya? Beda. Lembar persetujuan itu dibuat sebelum ya, sebelum dilakukannya responsi. Sedangkan lembar pengesahan itu setelah dilakukannya responsi. Oke, lalu ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, lalu diakhiri dengan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang berkaitan dengan laporan PKL-nya. Oke, yang pertama jelas ya, halaman judul atau cover itu memuat judul laporan PKL, lambang kampus, tujuan pembuatan laporannya, nama lengkap anggota, NIM anggota, nama program studi, nama kampus, dan juga tahun dibuatnya laporan tersebut.
Oke, seperti ini ya. Ini contohnya, nanti akan saya berikan contoh juga yang terkait yang sudah jadi ya laporan PKL-nya ya. Nah, yang paling atas itu ada judulnya, laporan praktik kerja lapangan 1 misalnya, atau laporan praktik kerja lapangan 2. Tergantung nanti PKL-nya dilakukan di semester berapa dan laporan keberapa. Kalau di semester 2 itu laporan PKL 1 ya. Kalau di semester 4 itu laporan PKL 3 ya, atau laporan PKL 4. Saya agak lupa-lupa. Lalu di bawahnya itu ada judulnya. Nah, judulnya apa? Silahkan nanti dituliskan. Diawali dengan tanda petik ya, lalu di akhirnya dilengkapi dengan nama lahan praktiknya, entah itu di puskesmas atau di rumah sakit, dituliskan secara lengkap. Jangan dituliskan rumah sakit Bethesda. Nah, Bethesda nanti ada 2, ada Bethesda Limpoyangwangi dan Bethesda Kota Yogyakarta. Lalu jangan juga disingkat RSUII misalnya, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Jangan disingkat, tapi dituliskan secara lengkap. RSUII itu RS apa? Karena ketika orang awam akan membaca, mereka tidak tahu RSUII itu RS apa ya. Dia RS atau apa nih, nama RS itu apa? Rumah sakit. Lalu UI-nya diperjelas, Rumah Sakit Islam Indonesia. Oke, selanjutnya di bawahnya ada lambang kampus ya. Oke, lambang kampus ini masih banyak yang mengerjakan atau membuatnya itu ukurannya terlalu besar ya, bahkan sampai setengah halaman. Oh enggak, setengah halaman. Tapi terlalu besar. Ukuran logo kampus itu 5 cm saja, 5 kali 5 cm, nanti menyesuaikan dengan di Word-nya. Lalu tujuan pembuatannya. Oke. Tujuannya sudah dituliskan, melaporkan kegiatan praktek kerja lapangan dengan pembimbing, siapa saja nama pembimbingnya, dituliskan nama jelasnya atau nama lengkapnya siapa, lalu gelarnya apa ya, dan itu pembimbing akademik juga pembimbing lapangan, dituliskan namanya, jangan salah satu aja ya. Lalu kalau pembimbing lahannya ada 3, bagaimana Bu? Dituliskan yang koornya siapa? Ya, yang menjadi koordinasi untuk pembimbing itu siapa? Salah satunya. Nanti baru dituliskan di bagian depannya. Lalu ada nama anggota kelompok, ya, disusun oleh siapa saja anggota kelompoknya. Kalau anggota kelompoknya cuma ada 2, ya ditulis 2-duanya. Kalau ada 6, ditulis 6-6-nya. Lalu jangan dituliskan hanya nama panggilan, jangan ya, karena laporan PKL itu bersifat resmi ya, jadi dituliskan nama lengkapnya siapa. Mungkin di sini ada yang namanya contohnya Ayu Puspitasari, nah yang bawahnya Diana Puspitasari, lalu Ahmad Fauzi, jangan cuma ditulis Ayu Diana Fauzi, jangan ya, karena tidak tahu, nanti tidak kenal siapa Ayu, siapa yang namanya Ayu, kan mungkin ada banyak ya, tidak hanya ada 1 orang saja. Lalu yang namanya Fauzi mungkin ada berapa orang di kelas kalian. Saya sampai hafal, kalau nggak salah semester 2 RMA RMB itu talitanya ada 2, Talita Azarin sama Talita Nur Azmi. Terus yang namanya Grace juga ada 2. Ya, Grace Chelsea sama Grace May Fitriani. Nah, kalau seperti itu ditulis dua-duanya. Jangan hanya Grace. Nah, ayo. Grace siapa nih? Grace Chelsea atau Grace May Fitriani, seperti itu ya. Lalu lengkap dengan NIM-nya ya. Jadi penulisan NIM-nya diurutkan mulai dari kecil. Punya siapa yang paling kecil? Di sini punya Ayu Puspitasari ya. Sampai yang paling besar itu NIM-nya milik Ahmad Fauzi. Oke, seperti itu ya. Lalu selanjutnya di bawahnya itu ada nama prodi, nama kampus, dan juga tahunnya. Program studi diploma 3, enter ya, ke bawahin. Prodinya rekam medis dan informasi kesehatan, enter lagi, Politeknik Kesehatan Permata Indonesia, Yogyakarta. Lalu di enter lagi di bawahnya itu tahunnya, tahun berapa? Kalau tahun 2023 dilaksanakan PKL-nya berarti tahun 2023. Nah, masih banyak yang salah ya di bawah, di kop yang paling bawah itu ya. Salahnya di mana? Banyak salahnya itu rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, kesehatannya di bawah, di samping Politeknik ya. Kesehatannya itu di bawah di samping Politeknik. Lalu Yogyakartanya di bawahnya lagi. Nah, di samping 2023. Nah, seperti itu ya.
penulisan yang salah. Jadi ditulis terlebih dahulu program studi diploma 3, enter ke bawah rekam medis dan informasi kesehatan, lalu enter ke bawah lagi Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta. Lalu diakhiri dengan tahunnya. Seperti itu ya, terkait dengan halaman judul. Nah, ini tadi halaman yang kedua itu langsung lembar persetujuan. Oke, lembar persetujuan itu memuat penjelasan lembar persetujuan tersebut, tanda tangan pembimbing lahan dan akademik. Lalu lembar ini ditandatangani tadi ya, jika laporan sudah layak bagi kedua pembimbing untuk dilakukan responsi. Ya, layak yang seperti apa? Dalam pengerjaannya nanti ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Lalu bab 4 dan bab 5. Ketika kalian mengerjakan antara bab 1, 2, 3, 4 dan 5 itu harus sinkron ya. Materi kalian tidak keluar dari jalurnya dan isinya juga masih sesuai dengan tujuan pembuatan laporan atau tujuan PKL-nya apa. Lalu kesimpulannya nanti seperti apa ya. Seperti itu, layak yang seperti itu ya. Lalu ditandatangani oleh kedua pembimbing, baik pembimbing lahan maupun pembimbing akademik. Lalu dilakukan responsi ya atau presentasi, lalu tanya jawab seperti itu. Dilakukan penilaian ketika tanya jawab tersebut ya. Penilaiannya dari mana? Dari pelaporannya ya. Laporannya itu dinilai per kelompok karena ini pembuatannya kelompok, lalu ada nilai individu. Itu yang dinamakan dengan kegiatan responsi. Nah, ini tadi adalah lembar persetujuan. Oke, di atas dituliskan lembar persetujuan ya. Jangan sampai terbalik. Antara lembar persetujuan dengan lembar pengesahan itu formatnya berbeda ya, tata letaknya nanti berbeda. Lalu kedua, penjelasan lembar persetujuan. Nah, di sini lembar laporan ini berjudul apa ya? Nanti dituliskan judulnya telah mendapatkan persetujuan pada tanggal untuk dapat diujikan pada ya kegiatan responsi PKL lapangan seperti itu ya, PKL ya. Lalu di bawahnya menyetujui ya, tanda tangan sebelah kiri itu pembimbing lapangan, yang sebelah kanan itu pembimbing akademik ya, seperti itu ya. Pembimbing lapangan, pembimbing akademik, di bawahnya dituliskan nama lengkap beserta gelar pembimbingnya. Lalu terkait dengan pembimbing lapangan, ada beberapa lahan atau beberapa rumah sakit ataupun puskesmas yang meminta tanda tangan pembimbing lapangan itu dicap. Oke, monggo silakan. Tapi ada juga yang tidak. Itu tergantung kebijakan dari lahan seperti apa. Nah, lalu di bawahnya dimulai halaman Romawi 2. Loh, kok Romawi 2? Kenapa tidak Romawi 1? Karena Romawi 1 itu adalah halaman cover tadi, dimulai dari 1 ya, seperti itu. Lalu halaman lembar persetujuan itu Romawi 2. Pada halaman cover, Romawi 1 tidak dituliskan atau tidak diperlihatkan, tetapi tetap muncul di dalam daftar isi. Oke, nanti saya tunjukkan ya. Contohnya seperti apa? Nanti ada sesinya saya akan menunjukkan. Oke, yang selanjutnya ada lembar pengesahan, yaitu memuat judul laporan, hari, tanggal, bulan, dan tahun, tanda tangan pembimbing lahan dan akademik, juga tanda tangan direktur. Ya, lembar ini ditandatangani setelah dilakukan responsi dengan pembimbing dan dilakukan revisi. Nah, revisi dulu ya. Setelah revisi selesai, kalian konsultasikan ke pembimbing, ini sudah benar atau masih ada yang salah. Nah, setelah itu baru ditandatangani oleh pembimbing, ya, pembimbing lahan maupun pembimbing akademik. Lalu setelah itu ditandatangani oleh direktur dan distempel atau dicap ya sebagai tanda telah disahkan. Nah, contohnya seperti ini. Oke, yang pertama paling atas jelas ya ada namanya lembar pengesahan, di bawahnya laporan praktek kerja lapangan. Ya, lalu judul dari laporan tersebut telah disetujui dan disahkan pada hari apa, tanggal berapa ya.
Lalu di situ di sebelah bagian kiri nama pembimbing ya, baik lapangan lalu akademik, lalu di bagian kanannya itu tanda tangannya. Oke. Nah, nanti di bawah itu Direktur Politeknik Kesehatan Permata Indonesia. Nah, ini belum dicap ya punya kakak tingkat kalian ya, karena kemarin saya minta yang penting yang udah selesai saja isi terkait dengan isinya sebagai arsip untuk saya. Oke, lalu dilanjutkan dengan halaman, masih halaman Romawi ya. Oke, yang selanjutnya kata pengantar. Nah, lembar ini berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Objek dan waktu PKL, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa atau berkaitan dengan laporan PKL, ya. Siapa saja pihak-pihak tersebut? Direktur, ya, kepala prodi, kepala atau direktur rumah sakit ataupun puskesmas, kepala unit kegiatan medis. Sorry, ini ada suara apa ya? Oke, sorry. Lalu ada pembimbing akademik, lalu pembimbing lapangan, serta pegawai puskesmas dan juga rumah sakit ya. Boleh juga berterima kasih kepada teman-teman anggota kelompoknya seperti itu. Lalu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Apa sih daftar-daftar ini ya? Daftar yang terorganisir dari bab-bab atau bagian-bagian ya yang ada di dalam sebuah laporan dengan nomor halaman. Ya, daftar isi harus mencantumkan materi depan atau konten utamanya apa dari isi laporan tersebut ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebagai navigasi pembaca jika ingin mencari konten yang dibutuhkan. Oke, daftar isi itu terkait dengan materi depan atau konten utama. Sedangkan daftar tabel ya berarti itu menunjukkan tabel-tabelnya ada di halaman berapa saja. Ya, contoh tabel apa? Tingkat akurasi misalnya ya, itu tingkat akurasi ada bentuk tabel, nah tabelnya di halaman berapa? Apakah tabel tersebut di halaman 2 atau di halaman tengah-tengah ya, seperti itu sebagai navigasi. Begitu juga dengan daftar gambar. Nah, daftar gambar ini gambarnya ada di mana? Misalnya gambar apa? Gambar SIM RS atau gambar SIM PUS ya. Daftar lampiran juga sama, tapi daftar lampiran itu berada untuk halaman-halaman yang ada sebagai di lampiran. Jadi kalau di lampiran kalian melampirkan SOP misalnya atau foto-foto kegiatan kalian ya, itu kan sebagai data tambahan terkait dengan laporan PKL kalian. Nah, itu juga diberikan halaman. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke bab 1 ya, bab 1 pendahuluan. Isi dari bab ini adalah latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga ruang lingkup. Latar belakang apa? Latar belakang itu uraian singkat tentang topik dan bahan laporan ya, serta uraian tentang topik dan bahan penting yang perlu dibahas di dalam laporan tersebut ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi kegiatan kalian itu ya? Lalu ada tujuan. Tujuan itu hal atau topik yang ingin kalian capai. Jadi contoh tujuan kalian mendeskripsikan kegiatan unit kerja rekam medis. Nah, kalian harus seperti itu tujuannya ya. Nah, nanti itu sinkron dengan bab 2, lalu hasil dan juga pembahasan. Nanti itu sinkron dengan di situ ya. Oke, masih di bab 1, lalu ada manfaat. Nah, manfaat itu apa sih? Guna atau faedah ya? Untung. Untuk kalian nantinya tuh apa manfaatnya? Menambah ilmu wawasan misalnya, menambah pengetahuan, atau sebagai referensi misalnya, sebagai masukan. Nah, itu manfaatnya. Gunanya untuk apa? Nah, manfaat laporan PKL itu diperuntukkan untuk siapa saja? Yang pertama ada mahasiswa, lahan praktik, dan juga institusi pendidikan. Ya. Lalu selanjutnya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini merupakan batasan ya, batasan suatu objek. Nah, ruang lingkup yang dimaksud itu ruang lingkup materi. Jadi materi kalian itu sampai di mana ruang lingkupnya ya. Lalu waktu dan juga lokasi. Nah, ruang lingkup kalian kan berarti di bagian unit rekam medis. Nah, berarti kalian tidak perlu tuh sorry, berarti kalian nggak perlu tuh belajar terkait gimana caranya operasi atau gimana caranya menjahit, menjahit luka. Nah, karena itu bukan
ruang lingkup kalian sebagai rekam medis ya. Lalu waktu dan lokasi. Nah, ruang lingkup waktu di sini waktu pelaksanaan kalian dari kapan sampai kapan ya. Contohnya dari tanggal 31 Juli sampai dengan 12 Agustus. Sudah berarti ruang lingkup waktu kalian selama 2 minggu itu melakukan PKL. Nah, lokasinya di mana? Nah, lokasinya berarti di puskesmas atau lokasinya di rumah sakit ya, seperti itu. Oke, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka ya, berisi pengetahuan atau teori yang relevan dengan materi atau konten yang diteliti atau yang dicari ya, tujuannya apa? Kalau tadi kalian tujuannya mendeskripsikan kegiatan unit kerja rekam medis, berarti kalian harus tahu terlebih dahulu unit kerja rekam medis itu apa saja, seperti apa. Nah, baru bisa kalian sebagai acuan kalian untuk melakukan kegiatan PKL-nya dalam mencapai tujuan tersebut. Ya. Nah, nanti itu dari tinjauan pustaka ini ya, itu harus berdasarkan dengan teori ya. Teorinya teori apa, seperti apa, lalu apa saja, dan dalam teori siapa. Jangan kalian menemu nih di Google, ternyata sumbernya cuma dari blogspot ya, tidak ada sumber resminya, siapa penulisnya misalnya, atau siapa yang mengemukakan teori tersebut ya. Atau bisa juga dalam peraturan Permenkes 24 tahun 2022 misalnya terkait dengan rekam medis elektronik, kalian bisa ambil dari sana. Lalu bab 3 itu hasil ya. Hasil adalah kegiatan, sesuatu yang diadakan oleh kegiatan orang ataupun organisasi. Nah, hasil ini nantinya harus turut dengan tujuan laporan yang ada pada bab 1 dan sinkron dengan tinjauan pustaka. Jadi kalau tinjauan pustaka kalian teori-teorinya kalian mencari terkait apa-apa saja, ya berarti nanti hasilnya juga yang terkait hal-hal itu saja ya. Tidak perlu kalian keluar jalur atau hal-hal yang seharusnya tidak perlu kalian masukkan tapi kalian masukkan ya, seperti itu. Jadi antara bab 1 lalu bab 2 dan juga bab 3 lalu nanti ada bab 4 pembahasan, itu semuanya harus sinkron ya. Nah, pada bab ini juga ya di awal ya itu harus ada gambaran umum dari lahan praktik kalian. Nah, gambaran umum itu maksudnya apa? Nah, contoh kalian berada atau PKL di Puskesmas Kasihan 1. Nah, di sana gambaran umumnya seperti apa? Puskesmas itu misalnya sudah akreditasi apa, lalu apakah ada visi misi, lalu layanan di sana nanti seperti apa, lalu kegiatan rekam medis di sana misalnya itu ruangannya di mana atau apa saja, seperti itu ya. Itu gambaran umum dari lahan praktiknya. Jadi ketika orang awam membaca yang dia belum pernah ke lahan tersebut, ke rumah sakit tersebut, ke puskesmas tersebut, itu membaca, oh ternyata puskesmas ini lengkap ya, ada ada rawat inapnya ternyata. Oh iya ya, bagus gitu ya. Lalu yang bab 4 itu ada pembahasan. Nah, pembahasan itu jawaban pernyataan dari hasil ya. Hasil praktek kalian dibahas pada bab ini. Ya, hasilnya di mana? Bab 3 tadi. Nah, apakah hal-hal pada hasil tersebut sudah sesuai ya? Lalu membahasnya di sini sesuai dengan urutan tujuan. Begitu juga dengan hasil tadi. Kalau tujuan kalian yang pertama adalah mendeskripsikan unit kerja rekam medis, berarti yang pertama kalian bahas adalah kegiatan yang ada di unit kerja rekam medis. Nah, sama membahasnya juga kalau di awal kalian membahas terkait dengan kegiatan unit kerja rekam medis ya di bab 3 hasil, berarti yang kalian bahas juga pertama adalah kegiatan unit kerja rekam medis ya, seperti itu. Lalu yang bab 5 penutup ya. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu menjawab tujuan. Jadi tujuannya tadi yang pertama apa? Ya, kalau tujuannya mendeskripsikan kegiatan unit kerja rekam medis, berarti
kesimpulan yang pertama terkait dengan hal itu ya. Jadi unit kerja rekam medis di puskesmas atau unit kerja rekam medis yang ada di rumah sakit itu seperti apa? Apa saja kegiatannya? Nah, untuk bagian saran, saran itu menjawab manfaat ya. Jadi berdasarkan hasil juga. Kalian tidak asal-asalan memberikan sarannya. Kalau kegiatan di sana sudah baik, ya berarti apa sarannya ya. Kalau di sana kegiatannya tidak sesuai atau kegiatannya masih salah, tidak berdasarkan SOP misalnya, atau kegiatan coding tidak dilakukan oleh rekam medis. Nah, saran dari kalian itu seperti apa? Seperti itu ya. Jadi nanti saran tersebut menyesuaikan dengan hasil yang sudah kalian dapatkan ya. Kalau sarannya tidak membangun ya itu tidak bisa dijadikan saran ya. Jadi memberikan saran yang membangun yang nantinya akan bermanfaat untuk lahan tersebut ya. Lalu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan atau yang menjadi acuan. Kalau kalian mengambil buku, misalnya dari buku Sugiono tahun 2016, ya dimasukkan di sana. Nanti nama penulisnya siapa, tahunnya siapa, ya. Lalu judul bukunya apa, penerbitnya siapa, seperti itu. Atau kalian mengambil dari peraturan, ya berarti silakan dimasukkan peraturan apa, tahun berapa, nomor berapa, ya seperti itu. Lalu lampiran, nah lampiran nanti setelah daftar pustaka, setelah semuanya selesai daftar pustaka sampai dari A sampai dengan Z diurutkan ya. Lalu baru masuk ke daftar lampiran. Nah, lampiran adalah dokumen yang ditambahkan ke dokumen utama ya sebagai dokumen pendukung ya. Kalau kalian menyebutkan contoh di hasil kalian menyebutkan kegiatan unit kerja rekam medis sudah sesuai dengan SOP. Nah, bukti dari SOP-nya bisa kalian taruh di lampiran. Misal kalian hanya memfoto, ini loh SOP-nya, ya itu dimasukkan ke lampiran seperti itu. Ya, tadi lampiran bisa berupa ada dokumen pendukung ya seperti daftar kegiatan, surat, laporan detail untuk kegiatan dan juga lain sebagainya. Nah, ini kita masuk ke tujuan yang kedua ya, tadi penulisan laporan PKL. Kenapa kita masuk ke penulisan laporan PKL? Padahal ini tuh hal sepele ya, sangat sepele tapi masih banyak yang salah. Mulai dari ukuran tulisan ya, fontnya tidak sesuai dengan yang ada di buku panduan, lalu spasinya terlalu besar misalnya, spasinya disuruhnya 1 malah 2 spasinya ya, itu terlalu besar. Lalu tidak rata kanan kiri marginnya ya, lalu marginnya seharusnya 4 cm sebelah kiri dan bawah, 3 cm sebelah atas dan juga kanan, tapi malah terbalik misalnya, atau semuanya 4 cm semua, atau semuanya 3 cm semua. Oke, nah penulisan, sorry. Oke, penulisan laporan PKL beracuan pada buku panduan yang akan dibagikan kepada setiap mahasiswa ya. Di dalamnya nanti ada format penulisan dan juga contoh format lainnya seperti halaman judul yang tadi telah kita bahas di awal ya. Nah, nanti di dalamnya itu ada petunjuknya. Kalian harus membuat laporan itu kertasnya ukuran apa, lalu batas pemetikan atau marginnya berapa, nah spasinya berapa. Diketik dengan font Times New Roman dengan ukuran font 12 ya, seperti itu. Ini nanti akan saya demokan terkait dengan kertas ukuran, margin dan juga spasi dan juga fontnya seperti apa. Ya, ini terkait dengan penulisan atau pengetikannya. Nah, lalu yang ini penomoran. Nomor ini masih banyak banget yang salah, entah itu di halaman atau nomor urut dari isinya. Ya, kalau nomor halaman, di judul hingga daftar lampiran, ya.
Jadi itu menggunakan angka Romawi, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4 ya, sampai dengan selesai di daftar lampiran itu Romawi berapa. Oke, nah sedangkan halaman lainnya dimulai dari bab 1 pendahuluan ya, itu dimulai dengan angka 1 ya, seperti itu. Nah, pada halaman dari halaman judul sampai dengan daftar lampiran itu ditulisnya di bawah di bagian tengah. Begitu juga halaman pada bagian atau pada halaman yang terdapat tulisan bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil. Nah, itu halamannya di tengah ya. Nanti di halaman selanjutnya itu di bagian kanan atas ya, seperti itu. Ini juga nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, ini. Nah, ini yang masih salah ya. Salah penulisannya. Nah, ketika kalian sudah menuliskan A, lalu di A ada isi 1, misalnya A, rumah sakit. 1, pengertian rumah sakit berarti ya. Terus 2, apa saja pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, ketika 2 ini memiliki isi lagi ya, itu dituliskan dengan A kecil ya. A kecil, diingat-ingat. Setelah A besar, A huruf kapital, lalu angka 1 sampai dengan seterusnya. Lalu ketika angka 1 memiliki isi, itu dituliskan dengan A kecil. Nah, ketika A kecil ini memiliki isi lagi, itu angka 1 dikurung. Tapi satu sisi aja yang dikurungnya. Ternyata A1 ini masih ada isinya lagi. Berarti A kecil ini ya, itu kalian kurung. Berarti A kecil ini isi dari ini. Isi dari ini juga. Tapi dia pertama adalah isi dari si 1 ini. Ya, 1 yang dikurung. Ternyata A kecil ini masih punya lagi nih isinya. Ya, berarti angka 1 dikurung kanan kiri. Ya, lalu diakhiri dengan A kecil yang dikurung kanan kiri. Ya, seperti itu. Nah, banyak dari laporan-laporan PKL itu masih salah ya. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika sudah A besar ya, sampai sini benar nih. A1 A1 itu udah benar. Lalu A kecil udah benar. Nah, waktu di 1 yang dikurung ini salah. Salahnya gimana? Salahnya adalah menggunakan angka 1 yang seperti ini ya, pada anak subbab angka 1 seperti ini. Oke, padahal menggunakan angka 1 yang dikurung. Atau malah kebalikan. Habis A ini, A kecil memiliki isi, ditulisnya A kecil lagi. Ya, seperti itu. Itu penomoran yang salah. Nanti bisa saya tunjukkan ya. Nah, oke. Lalu penulisan daftar pustaka. Kalau kalian waktu SD atau SMP pernah belajar bahasa Indonesia, saya dulu diajarkan dengan guru saya itu Nata Jukopen. Ya, Nata Jukopen. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Urutannya seperti itu. Itu yang saya terapin dari saya masih kecil sampai sekarang. Saya masih kecil juga ya. Ya, saya masih kecil. Nah, Nata Jukopen, nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Ini gampang banget ngingetnya ya. Lalu untuk nama ditulis secara terbalik. Terbalik dari sini maksudnya apa? Dituliskan terlebih dahulu nama belakangnya siapa, lalu dilanjutkan dengan nama depan dan juga nama tengahnya ya. Nah, nama tengah ini biasanya kalau kalian pakai Mendeley nanti dia jadi singkatan, jadi Atika A gitu doang. Lalu dilanjutkan dengan tahun ya. Setelah tahun titik. Nah, setelah titik judul bukunya. Judul bukunya apa? Manajemen rekam medis misalnya. Lalu koma ya, kotanya di mana? Berarti buku ini diterbitkan di mana ya? Lalu titik 2 nama penerbitnya siapa situ. Lalu titik
Udah selesai. Nanti di sini urut lagi. Urutnya sesuai abjadnya. Ya, ini Andrianti, berarti nanti di bawahnya siapa? Ya, sesuai urutan. Dan ditulis dengan rata kanan kiri. Oke, seperti itu. Saya izin untuk mendemokan yang tadi ya, terkait dengan penulisan dan juga penomoran. Ini Word-nya udah kelihatan belum ya? Ini saya buka Word. Udah kelihatan kok, Bu. Oke. Ya, ini pakai Word ya. Oke. Tadi yang pertama apa? Terkait dengan ukuran kertas ya. Ukuran kertas ini paling gampang banget. Kalian bisa cari di page layout ya. Lalu kalian klik size. Nah, kalian klik size, lalu kalian pilih A4. Udah selesai. Jangan kalian ubah-ubah lagi. Ini udah A4 ya. Udah A4 ukurannya. Lalu kalian ingin mengganti ukuran atau jenis fontnya ya, kembali lagi ke home. Ya, ini paling depan, paling di atas, paling kelihatan. Kalian lihat di sini, Calibri, ini tulisannya. Kalau kalian mau gampang, langsung ketik aja Times New Roman. Nanti dia keluar. Sudah Times New Roman. Ukurannya di sini ya. Nah, ukurannya berapa? Kalau ukurannya 12, 12. Kalau ukurannya 11, 11. Kalau 10, 10 ya. Tapi jangan gede-gede. Nanti habis kertasnya. Berarti ukurannya 12. Oke? Sudah ya? Nah, sudah nih. Sudah sesuai. Tinggal kalian mengetik apa yang harus kalian ketik di dalam. Nah, ini sudah sesuai dengan penulisannya ya. Sudah sesuai dengan ketentuannya. Manajemen rekam medis adalah hal yang bla bla bla. Lalu untuk spasinya, nah spasinya itu ada di bagian sini, ya masih di dalam form. Ini ada warna-warna yang bisa kalian ganti di tulisan kalian. Ini kalian lihat ini. Nah, ini rata kiri namanya. Rata kiri itu seperti apa? Jika kalian menuliskan sesuatu, sorry. Ini saya contohkan dulu ya. Oke, nah ini yang dinamakan rata kiri. Nah, ketika rata kiri, ini tidak rata antara kanan dan kiri ketika kalian blok seperti ini. Ya, tapi ketika kalian memilih untuk rata tengah, nanti dia akan ratanya di tengah. Kalau ratanya sebelah kanan, berarti nanti dia di sebelah kanan ratanya. Ya, ini untuk yang rata kanan kiri. Nanti di antara kanan sini dan kiri itu nanti dia akan sama. Ya, nanti kanan kirinya akan sama. Sampai di bawah itu akan sama kanan kiri. Nah, lalu untuk spasinya, spasi 1,5, spasi 2. Ya, tapi yang pertama adalah kalian remove terlebih dahulu. Nah, jadi dia akan rapat seperti ini ya. Udah rapat, kalian klik ini. Nah, ketika kalian 1,5, kalau kalian nggak tahu ini 1,5, ini 1 mana bacanya ya? 1,15 ya kalau saya bacanya. Ini namanya spasi 1,5 ini. Nah, jangan sampai terbalik. Ini 2, kalau 2 besar, apalagi 2,5, boros nanti kertasnya. Jadi 1,5, seperti ini nanti spasi 1,5. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk penulisan bab.
Lalu untuk penulisan bab ya. Nih bab, jangan sampai ada yang salah babnya malah rata kiri ya. Babnya nanti rata tengah. Nah, seperti itu. Lalu kalian hapus terlebih dahulu spasinya. Dan spasinya kita hapus dulu ya. Jadi dia nanti rapat. Sudah tidak ada spasi lagi, spasi tambahan pun tidak ada. Nah, ketika bab ini diminta untuk spasi 2 atau spasi 3, berarti kalian tinggal pilih 2 ya atau 3. Kalau 3 nanti seperti ini ya, kalau 2 nanti seperti ini. Ya, kalau spasinya sama ternyata 1,5 semua nanti seperti ini. Oke. Lalu jarak antara isi dengan kata pendahuluan. Ini kalian hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi dia udah mepet ya ini ya. Lalu kalian lihat. Kalian blok ya di kalimat atau kata pendahuluan ini, kalian blok. Lalu kalian klik lagi ini ya, line and paragraph spacing nih di samping ember ini ya. Ini kalian klik. Nah, jika antara kata pendahuluan dengan kalimat isi diminta untuk spasi 2, berarti kalian blok kata pendahuluan, kalian pilih yang di samping ember ini, kalian pilih spasi 2. Udah selesai. Nanti dia akan berbeda sendiri. Yang ini isinya spasi 1,5, antara bab 1 dengan pendahuluan spasi 1,5, antara pendahuluan dengan isi spasi 2. Nanti dia akan beda sendiri. Kalau diminta spasinya 3 ternyata, ya sudah tinggal kalian ganti jadi 3. Nah, gitu. Ya. Tapi kebanyakan dari kalian, saya kasih contoh ya, saya anggap ini spasinya 1,5 semua. Lalu kalian enter. Ini padahal ini kelihatan loh bedanya. Nanti kalau di print tuh kelihatan antara enter 2 kali dengan spasi 3 atau spasi 2 itu nanti akan terlihat berbeda ya, seperti itu. Kalau spasi 2 dia sebesar ini jaraknya, kalau dia spasi 3 nanti sebesar ini. Ketika kalian melakukannya dengan spasi 2 kali, itu akan terlihat sangat lebar, terlihat sangat jelas perbedaannya. Ya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan spasi dan juga ukuran fontnya. Nah, ini yang paling riskan. Di sini kalian akan menuliskan A, besar, rumah sakit. Nah, ya, lalu B, rekam medis. Lalu C apa nih? Apa? Selain rumah sakit, rekam medis, ya, kita aja dulu ya sebagai contoh saja. Nah, lalu di dalam rumah sakit ini ada tulisan rumah sakit adalah. Oke, ini nanti ada kalimat-kalimat ya di sampingnya. Lalu kalian ingin memasukkan 1 jenis rumah sakit. Nah, jenis rumah sakit. Lalu di sini ada 2 pelayanan yang ada di rumah sakit. Pelayanan pada rumah sakit seperti itu. Nah, lalu jenis rumah sakit ini ternyata kalian ingin menyebutkan jenis rumah sakit menurut Permenkes ada 3. Itu kalian ingin menyebutkan di sini. Setelah A, angka 1, berarti A kecil. Nah, A kecil. Apa jenis rumah sakit? Ya, rumah sakit. Apa rumah sakit tipe misalnya ya. Rumah sakit tipe A.
lalu rumah sakit ya, sorry. Tipe B, rumah kecil. Nah, seperti itu. Nah, ternyata rumah sakit tipe A, di sini ada isinya lagi. Angka 1, kalian kurung. Ya, seperti itu. Jangan udah A kecil lagi. Atau udah A kecil malah kembali ke satu yang ini. Jangan ya, seperti itu. Dia seperti ini. Nah, ternyata sini saya tulis apa ya? Rumah-rumah. Ternyata rumah-rumah ini punya isi lagi. Berarti A kecil kurung. Nah, seperti itu nanti jadinya. Ya. Lalu ternyata masih ada isinya lagi. Nah, berarti jika ada isinya lagi, satu yang seperti ini kurung. Ya, seperti itu. Nah, ternyata ada isinya lagi nih. Nah, kalau ada isinya lagi berarti A kecil yang dikurung. Nah, seperti itu urutannya ya. Contohnya nanti seperti ini. Nah, antara kata ini ya, ada nomor 1 jenis rumah sakit dengan isinya ini harus lurus. Lalu A-nya ini lurus dengan kata jenis ini. Ya, lurus nanti dia. Oke. Nah, lalu yang di bawahnya ini juga lurus. Nah, angka 1-nya lurus dengan huruf R, yang A kecil ini lurus juga dengan R. Nah, nanti yang angka 1 yang di kurung kanan kiri ini akan lurus juga dengan yang di atasnya. Begitu juga A yang kecil ini. Nanti dia akan lurus dengan yang di atasnya. Ya, seperti itu urutan terkait dengan penomoran atau subbab, anak bab, subjudul ya, seperti itu. Oke, saya akan perlihatkan laporan PKL milik kakak tingkat kalian ya. Oke. Yang ini adalah laporan PKL 1 ya. Di sini ada judulnya apa ya, dipetik. Yang ini petik terbuka, yang ini petik tertutup. Ya, berbeda. Ketika petik terbuka itu titik-titiknya di bawah. Kalau petik tertutup itu titik-titiknya ini ya. Nah, ini seperti 99. Ketika yang petik terbuka itu seperti 6. Ya. Lalu kalian Mas kasihan 1. Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Ya, kalian sebutkan nama rumah sakit atau tempat kalian PKL itu di mana. Lalu laporan kerja lapangan 1, laporan kerja lapangan 2, 3, 4, dan 5 menggunakan angka Romawi. Seperti itu. Lalu ini ada logonya ya, logonya nanti ukuran 5 cm atau 5,5 kalau saya tidak salah ingat ya. Praktik karena yang pembimbing akademik yang pembimbing lahan belum tentu beliau itu adalah seorang dosen ya. Nah, berarti di sini dengan pembimbing ya, seperti itu saja. Pembimbingnya siapa dan juga siapa dituliskan secara
oleh NIM. Recording in progress. Oke, lalu kata pengantar, seperti yang tadi di awal saya sebutkan, ucapan syukur kepada Tuhan ya, atas segala nikmat dan karunia-Nya. Ya. Pembuatan laporan PKL itu dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu ya, karena semua yang ada di dunia ini semuanya ya karena Tuhan ya, seperti itu. Lalu laporan ini ya kegiatannya dilakukan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, lalu di mana ya. Oke, lalu di sini pembukaan mengenai apa sih yang harus dilakukan, alasan kenapa kok bikin si laporan PKL itu ya. Kenapa? Ya karena mengacu pada 7 standar kompetensi perangkat medis ya. Oke, dilaksanakan untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam penerapan ilmu kesehatan yang telah didapatkan selama berkuliah. Lalu ucapan terima kasihnya ya kepada direktur, lalu kepala puskesmasnya, lalu kepala program studinya ya. Lalu di sini seharusnya disebutkan ya kepala unit rekam medis yang ada di puskesmasnya siapa, lalu pembimbingnya ya, pembimbing dari akademik dan juga dari lapangan. Lalu ucapan terima kasih kalian kepada karyawan yang ada di lahan ya, yang jelas mereka pasti telah membimbing kalian ya, telah membantu kalian, sudah memberikan ilmu mereka kepada kalian ya. Ucapan terima kasihnya. Oke, lalu di sini kota, lalu bulan dan juga tahun ya, lalu penulisnya. Nah, ini terkait dengan daftar isi. Nah, nih bisa kan kakak tingkat kalian, halaman judul ada di halaman 1 Romawi. Nah, berarti kalian juga pasti bisa membuatnya ya. Lalu halaman persetujuan, lembar persetujuannya ada di halaman Romawi 2. Nah, ini pasti kalian bisa bikinnya. Apa nggak mungkin tidak bisa. Oke? Oke, lalu dilanjutkan. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Dimulai dengan angka 1. Tidak menggunakan Romawi lagi ya. Jangan sampai salah seperti itu. Nah, inilah konten-konten utama ya, konten utama dari laporan kalian. Nah, adanya daftar isi ini memudahkan kita untuk mencari atau mau loncat-loncat. Aduh, aku pengen tahu deh,
uraian tugas PMIK itu apa aja ya? Nah, kan saya nggak, kalau tidak ada daftar pustaka, saya pasti akan membuka dari halaman 1, halaman depan. Nah, ketika adanya daftar pustaka, daftar isi, sorry, ketika saya ingin melihat tinjauan pustaka terkait dengan uraian tugas PMIK, saya bisa langsung melihat di halaman 7. Seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak subbabnya itu tidak perlu kalian masukkan di daftar isi ya. Oke, jadi konten utamanya aja di bab 1 ada apa saja, di bab 2-nya ada apa saja. Karena di dalam puskesmas ini pasti akan ada anak-anak subbabnya lagi ya. Itu tidak perlu kalian masukkan di daftar isi. Oke, seperti ini contoh daftar isinya. Nah, ini untuk daftar gambar. Ternyata di dalam laporan ini daftar gambarnya hanya 1. Gambar apa? Struktur organisasi puskesmas. Wah, struktur organisasi puskesmas itu seperti apa ya gambarnya? Misalnya, siapa saja ya? Lalu ketua atau kepalanya siapa saja? Nah, saya bisa langsung melihat di halaman 19 yang ternyata ada di bab 3. Nah, ini gambar 3.1. Nah, kenapa nih kok ada 3? Kok tidak mulai dari 1? Karena ini menunjukkan lokasi babnya di mana. Ketika gambar tersebut ada di halaman atau di bab 2, berarti di sini dituliskan 2. Ya, kalau gambar tersebut ada di bab 1, berarti gambar 1. Nah, ini itu kepemilikan dari gambar tersebut. Berarti di dalam bab 3 ya, gambar struktur organisasi puskesmas itu lebih dulu ya. Kita lihat deh yang di bawahnya ada lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tabelnya semua ada di dalam bab 3. Nah, berarti tabel pertama ya itu milik analisis identifikasi berkas rekam medis rawat jalan. Nah, ini sesuai urutannya. Berarti di dalam bab 3 ada 4 tabel, dan yang paling pertama ditemui adalah tabel analisis identifikasi berkas rekam medis rawat jalan. Nah, nanti ternyata di bab 4 ada nih, ya, ada tabel. Berarti tabel 4.1. Tabel apa namanya? Nanti tabelnya ada lagi, ternyata di bab 4 ada 2. Berarti tabel 4.2. Seperti itu, ya. Oke, lalu bab 1. Nah, ini pendahuluan ya. Pendahuluan dimulai dari latar belakang, apa yang melatar belakanginya. Lalu, oh ya, ini saya masih ada waktu berapa lama ya? Apa sudah habis jangan-jangan? 10 menit, Ibu. 10 menit ya, oke, sedikit Iya. aja ini. Oke, nah ini tadi terkait dengan halaman. Ketika di halaman ini ada kata-kata bab 1 pendahuluan. Nah, berarti halamannya ada di tengah bawah. Ya, nih tengah bawah berarti. Nah, ketika di halaman selanjutnya tidak ada nih di atasnya bab 1 pendahuluan. Berarti halamannya ada di kanan atas. Oke, coba kita lihat. Ini bab 1 ya. Halaman 1 ada di tengah. Lalu kita ke bab 2. Bab 2 ya. Bab 2 halamannya apakah di bawah? Di bawah ya. Tetap urut dari 1 sampai sekian, tetap urut namun posisinya saja yang berbeda. Nah, ini terkait dengan penomorannya. A, puskesmas. 1. Puskesmas, ada pengertian puskesmasnya. Ya, pengertian puskesmas apa? Lalu ada tugas puskesmas. Ya, nomor 2. Nah, ternyata tugas puskesmas itu apa saja sih? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Ya, seperti itu. Lalu lanjut lagi, puskesmas, fungsi puskesmas. Jangan kalian taruh di F. Ya, tapi kalian taruh di nomor 3. Karena sudah berbeda. Karena fungsi puskesmas bukan isi dari tugas puskesmas. Seperti itu ya. Nah, ini berdasarkan Permenkes RI. Nah, tinjauan pustaka bisa dari teori, bisa dari peraturan, bisa dari buku ya, yang memang sudah valid ya. Nah, fungsi puskesmas. Nah, fungsi puskesmas ada apa aja sih? Oh, yang pertama ada upaya kesehatan masyarakat.
Nah, upaya kesehatan masyarakat ini ada apa aja? Oh, ada ini. Oh, banyak ternyata. Nah, seperti itu ya. Terus misal di sini pelayanan promosi kesehatan yang seperti apa ya? Pelayanan promosi kesehatan ditambahkan di bawahnya A kecil yang dikurung seperti itu ya. Nah, ini lagi lanjut. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini kegiatan pokok puskesmas. Nah, kegiatan pokoknya ini nih. Nah, KIA ini ada apa isinya? Nanti bisa ditaruh di satu di dalam kurung. Seperti itu terkait dengan penomorannya. Oke, nah kita lihat tadi tujuannya ya. Tujuan. Nah, ini dia tujuannya. Tujuan. Ada yang dinamakan tujuan umum, ada yang dinamakan tujuan khusus ya. Dalam mencapai tujuan umum itu dilakukanlah tujuan khusus ini. Nah, tujuan khusus kalian menjelaskan konsep organisasi manajemen puskesmas. Nah, berarti organisasi manajemen puskesmas itu seperti apa? Kalian cari dulu pinjaman pustakanya. Lalu mengetahui peran PMIK dalam struktur organisasi puskesmas. Nah, kalian lihat dulu strukturnya ini seperti apa, peran PMIK dalam struktur itu seperti apa tinjauan teorinya. Oke, nah ini kita akan lihat apakah di hasil itu sesuai konsep konsep organisasi manajemen puskesmas. Oke, kita lihat ke hasil. Oke, ini agak banyak ya. Oke, hasil. Nah, ini tadi ya, hasil yang kalian lampirkan terlebih dahulu adalah gambaran umum lokasi kalian PKL ya. Kalau di puskesmas ya berarti gambaran umum puskesmasnya seperti apa. Lalu gambaran umum di rumah sakitnya seperti apa ya, seperti itu. Nah, ini gambaran umum puskesmas Kasihan 2. Oke, gambaran umum. Nah, ternyata di sana ada siapa-siapa saja, misalnya dokternya. Sarana di sana ada apa saja. Ya, ketika saya tidak pernah ke sana, tapi saya bisa tahu, oh ternyata di Puskesmas Kasihan 2 punya rawat darurat loh, gitu ya. Lalu visi misinya apa saja. Ini struktur Puskesmas Kasihan 2. Nah, strukturnya siapa saja di sini? Oh, wah, aku kenal ya Bapak ini ya, tidak seperti itu ya fungsinya ya. Oke. Nah, fasilitas di sana, oh ternyata ada poli gigi ya. Berarti kalau kalian ke poli gigi atau ke poli umum, waktu kalian ada di Puskesmas Kasihan 2 pakai BPJS, oh bisa gratis nih cek gigi misalnya. Oke. Nah, ini rekam medis dan informasi kesehatan. Konsep manajemennya ya, lalu ada yang pertama pengelolaan rekam medis ya, pengelolaan rekam medis. Nah, hubungan dengan unit pengelayanan lainnya. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan tujuannya. Tujuan yang pertama kalian bahas apa ya, lalu dilanjutkan dengan tujuan yang kedua, uraian tugas PMIK di puskesmas. Nah, uraian tugasnya kalian harus tahu dulu. Tugas PMIK kalau secara teori atau secara menurut peraturan itu apa saja. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau di dalam teori ada pendaftaran, assembly, coding, dan filing. Nah, berarti kalian harus melihat dari hal-hal tersebut yang ada di lahan praktek kalian. Seperti itu ya. Nah, di sini hasilnya seperti apa pada bagian pendaftaran. Nah, bertugas melayani pasien yang datang berkunjung, mendaftarkan pasien ya, dilanjutkan dengan mencetak kartu resep dan menyerahkannya ke bagian assembly. Oke, seperti itu. Lalu dilanjutkan kegiatan yang lainnya apa? Filing ya. Mohon maaf Ibu, waktunya Ya. tinggal 3 menit. Oke Untuk ya. waktunya tinggal 3 menit lagi ya Bu. Oke, siap. Ini sedikit lagi kok. Ya. Nah, ini tabelnya tadi. Nah, di daftar tabel kan sudah disebutkan tabel 3.1. Oh, ternyata tabelnya seperti ini. Ketika
pembaca ingin melihat bentuk tabelnya seperti apa, itu bisa langsung loncat ke halaman tersebut. Oke ya, seperti itu ya. Nah, dalam pengerjaannya ini menyesuaikan dengan tujuannya apa ya. Eh, lalu terkait dengan apa penulisannya seperti apa ya, itu menyesuaikan dengan ketentuan yang nantinya ada di dalam buku panduannya ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi ilmiah pada siang hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata selama penyampaian materi berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC ya. Mohon maaf atas kendali jaringannya. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih kepada Ibu Atika atas penjelasannya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh melakukan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Izin. Izin bertanya, untuk perkenalkan, nama saya Jihan Maifa Zakia dari kelas RMIK 2B. Saya ingin menanyakan tentang cara membuat daftar pustaka secara manual. Bagaimana ya, Kak? Mohon bantu dijawab. Oke, baik. Terima kasih Jihan. Cara membuat daftar pustaka secara manual. Oke, gimana ya cara bikinnya ya?
Oke, saya izin share screen ya terkait dengan pertanyaannya itu. Oke, saya izin share screen yang Word tadi ya. Ketika ingin membuat daftar pustaka, saya sejauh ini pakai Mendeley ya kalau bikinnya ya. Tapi, aduh, ini bisa di sebentar. Aduh. Oke, kalau yang dari Word, ketika kalian ingin membuat daftar pustaka tanpa menggunakan Mendeley atau aplikasi ketiga lainnya, ini sebentar ya. Ini bisa hilang nggak sih? Oke, kalian bisa cari di reference ya di dalam Word kalian. Lalu kalian lihat dari kiri ke kanan satu-satu. Ya, ini cara kalian. Ini kalau ini untuk membuat daftar pustaka. Daftar isi. Ya, ini untuk membuat daftar pustaka. Ya, ini untuk membuat daftar tabel dan juga gambar. Fokuskan saja kepada 3 ini, ya. Karena 3 ini yang paling sering digunakan. Ini untuk membuat daftar pustaka. Kalian mau masukin nih sebuah buku. Kalian klik insert citation, add new source. Oke. Nah, kalian di sini klik buku atau buku section, misalnya ini buku, kalau bukunya full, buku section itu kalau misalkan di dalam satu buku ada beberapa buku ya, maksudnya itu adalah beberapa materi atau kalian cuma dapat sepotong atau sebagian saja dari buku tersebut ya, jurnal artikel ya, lalu ini, nah kebanyakan seperti ini, interview, case, dan lain-lain. Tapi yang paling sering digunakan adalah book section, dan jurnal artikel. Ya, seperti itu. Kalian pilih book. Lalu autornya siapa? Ya, kalian klik di sini autor. Di sini akan muncul di bawahnya. Example. Ya, James D. Kramer. Ya, namanya James D. Nama belakangnya adalah Kramer. Lalu Jackie Chan, berarti nama belakangnya Chan. Ketika di sini kalian ingin inputkan nama belakangnya terlebih dahulu. Siapa nama belakangnya? Saya contohkan di sini Andrianti Atika Ayu ya. Baik, Atika Ayunya boleh kalian singkat jadi Atika A, atau mau kalian tuliskan Atika Ayu juga boleh. Atika A. Lalu dilihat kalau dia 2 orang, berarti kalian tambahkan titik koma. Titik koma. Siapa ya? Devi Rahayu ya. Dan berarti Rahayu Devi. Oke, lalu judul bukunya apa? Titel itu adalah judul ya. Titel adalah judul. Judulnya apa? Manajemen misalnya. Manajemen rekam medis. Lalu bukunya tahun berapa? Di sini ada judul, ada example, contohnya ya. Example-nya ada. Bukunya tahun berapa? Kalian tuliskan saja, misalnya 2021. Lalu kotanya di mana? Nah, ini ada contohnya lagi, example, kotanya Chicago. Nah, berarti di sini kotanya apa? Kita tuliskan misalnya Jakarta. Ya, lalu penerbitnya, publisher itu penerbitnya siapa? Example nih sudah dicontohkan lagi, Adventure WordPress. Di sini kita bisa tuliskan misalnya Gramedia Press. Ya, oke. Nah, sudah masuk nih. Nah, nanti kalian mau kalian taruh di mana? Kalau ini saya mencontohkannya di sini. Misalnya jenis-jenis rumah sakit itu bersumber dari buku Andrianti dan juga Rahayu.
ya. Nanti dia langsung nih tahunnya, ya. Nah, kalau misalkan ini kalian di sini mengutip dari buku siapa, nah di sini kalian taruh di balik di bagian paling ujung ya, di bagian paling ujung yang kalian dapatkan tadi, lagi insert citation. Nah, ini muncul nih. Kalau ternyata ini masih punya Atika Ayu, kalian klik saja Atika Ayu dan Rahayu, titik. Kalian enter. Kalian mau ngetik apa lagi di sini? Jalan-jalan asik ke Yogyakarta. Tidak lupa ke Kopi Klotok misalnya, ya. Tidak lupa ke Kopi Klotok. Malamnya ke Malioboro. Nah, misalnya seperti itulah ada kalimat ya. Nah, kalian ingin memasukkan citasinya. Ternyata ini di apa? Diucapkan atau berdasarkan teori milik orang lain, bukan Atika Ayu ini lagi. Nah, add new source. Kalian taruh dia dari buku atau dari jurnal ya. Dari buku kalian masukkan. Autornya siapa ya? Nyoman Devi misalnya. Nyoman Devi, Devi Indraswari Devi. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Indraswari Nyoman. Nih, kalau dia namanya panjang. Oke. Nah, tuh ya. Lalu ternyata dia sendiri ya. Lalu kalian masukkan di sini bukunya apa? Ya, nama judul bukunya. Judul bukunya ternyata Asuhan Keperawatan misalnya. Keperawatan jilid 1 tahunnya tahun 2016, kotanya Denpasar misalnya. Denpasar tulisannya gini Pak, Denpasar ya misalnya. Lalu penerbitnya ternyata Hunian Workplace. Udah kalian klik OK, nanti akan muncul Indraswari 2016. Setelah itu kalian aja ketik titik, dah selesai. Seperti itu. Nah, udah nih. Lalu saya contohkan cara membuat daftar pustakanya ya. Lalu ini kalian back break terlebih dahulu. Ini saya akan mencontohkan daftar pustaka. Kita ke tengah, di bold, spasi 1,5. Lalu di bawahnya kalian mau memasukkan tadi Atika, Andrianti dan Rahayu dan juga Devi Indraswari. Oke. Ininya muncul terus ya. Bisa nggak sih di bentar, nih saya ketutupan. Sorry, saya muncul ini nih fitur Zoom-nya ini. Oke, lalu kalian ingin memasukkan tadi ya daftar pustaka kalian. Masuk ke reference. Ya, masuk ke reference. Lalu sebentar. Insert table of authorities. Ya, yang sebelah sini. Nah, ini nanti kalian akan masuk ke sini. Ya, yang mana aja yang mau kalian masukkan, semuanya atau hanya beberapa ya. Lalu di sini untuk memberikan halamannya mau seperti apa, pakai titik-titik atau gak usah atau bagaimana ya. Seperti itu, lalu formatnya seperti apa. Lalu kalian, oke. Ih, kok nggak ada? Oh, salah. Sorry. Yang ini ya, kalian masuk ke reference, klik bibliografi ini. Kalian tinggal pilih yang mana. Mau yang ini reference. Tapi kalau saya itu pakainya yang ini ya, yang sudah sesuai dengan ketentuan
Nanti dia akan masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian edit. Ini tinggal kalian hapus. Nah, nanti ini tulisannya bisa kalian ganti. Kalau ketentuannya pakai Times New Roman, berarti pakai Times New Roman ukuran 12, rata kanan kiri, spasi 1,5. Seperti itu. Sudah jadi. Nah, jadi tadi ya, ini Andrianti Atika Ayu dengan Rahayu Devi ya. Manajemen rekam medis, penerbitnya Kota Penerbit Jadi Jakarta dan penerbitnya Gramedia. Lalu yang ini Indraswari Ninyoman Devi ya, tahun 2016. Usulan keperawatan jilid 1 dan pasar penerbitnya Hunia. Seperti itu. Itu terkait dengan pembuatan daftar pustaka yang di sini ya, yang ada di dalam Word-nya. Itu kalian klik, lihat di bagian atas, kalian klik reference. Ketika kalian ingin memasukkan, klik insert citation ya. Tinggal kalian add new source. Tapi kalau sudah ada, tinggal kalian klik yang sudah kalian masukkan tadi. Jika bukunya berasal dari buku atau teori yang sama. Lalu ketika kalian ingin membuat ini, tinggal klik ini, lalu tinggal kalian yang ini, yang sudah sesuai, yang paling atas sebagai daftar pustakanya. Ternyata kalian